Shalom. Bapak Saudara siap diberkati dan kebenaran firman Tuhan? Mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat, satu ayat saja. Yuk kita baca bersama-sama. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. LCD tolong ditayangkan. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya yang telah kamu dengar daripadaku. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan adalah roh kebenaran. Apa Bapak Ibu? Roh kebenaran. Sebelum Yesus terangkat ke surga, ia memberikan perintah, jangan tinggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah? Tolong lambaikan tangannya. Kalau dia Roh Allah, dia akan memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran. Yang setuju dan saya katakan amin. Yang sangat heran, kalau kita jago berbahasa roh, tapi karakter kita tidak pernah berubah. Kita kuat berbahasa roh, selalu ngeroh, tetapi hidup kita itu tidak berubah. Hidup kita ini sama dengan dunia. Itu bukan roh kebenaran yang ada dalam diri kita. Bapak setuju enggak? Setelah Yesus bangkit dari kubur, selama 40 hari secara berturut-turut Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, khususnya kepada murid-muridnya. Kemudian dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, tadi ayat yang kita baca, dia berjanji memberikan apa? Roh Kudus. 10 hari setelah dia naik ke surga, atau 50 hari setelah kebangkitannya dari kematian, terjadilah pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan hari apa? Pentakosta. Terjadi pencurahan Roh Kudus. Bagi sebagian gereja, setelah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hari Kamis yang lalu ya. Setelah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka juga berturut-turut berdoa di gerejanya masing-masing untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Ya, sebagian gereja Bapak Saudara. Saya tidak akan berkomentar tentang soal itu. Mulailah mereka belajar berbahasa roh. Ada yang mulai menggerak-gerakkan lidahnya. Ada sebagian pendeta berkata, Roh Kudus itu karunia. Harus meminta kepada Allah. Kalau kita meminta kepada Allah, kita akan berbicara dalam bahasa roh. Bapak Saudara, saya tidak anti bahasa roh. Saya juga berbahasa roh Bapak Saudaraku. Dan saya tidak akan bahas tentang bahasa roh. Tetapi saya berbicara bagaimana Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh kebenaran yang bisa turun di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Saudara percaya? Hari ini saya akan memberikan wawasan yang berbeda dengan yang Bapak Ibu Saudara dapatkan. Ayo kita sama-sama belajar ya. Bagaimana Roh Kudus itu bisa turun atas hidup kita. Sebelum Yesus naik ke surga, dia melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Suruh murid-muridnya menantikan janji Bapa. Mau Roh Kudus turun atas hidup kita? Halo? Mau Roh Kudus turun atas hidup kita? Murid-murid disuruh apa? Jangan meninggalkan Yerusalem. Yuk katakan kanan kiri saudara, jangan meninggalkan Yerusalem. Biar kita iling-iling, biar kita ingat-ingat. Apa
Ada apa di Yerusalem Bapak Saudaraku? Siapa yang pernah ke Yerusalem? Pak Lili pernah ke Yerusalem? Oh sebentar lagi ya. Dan kita tahu di Yerusalem ada apa? Ada rumah Allah, ada bait Allah. Bait Allah itu berbicara untuk apa? Untuk bersembahyang, untuk berdoa. Amin. Mau Roh Kudus turun atas hidup kita? Kita harus selalu berdoa, beribadah. Di dalam Ibrani pasal yang 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau Bapak Ibu Saudara cermati di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 25 ini ya. Dia bukan hanya berbicara tentang kita harus beribadah, tapi juga mengingatkan kepada setiap kita, itu kita harus semakin giat melakukan menjelang apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Maksudnya apa Pak? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apakah sudah mau kiamat? Dari dulu kita kan sudah dengar mau kiamat, Tuhan mau datang, tapi tidak pernah datang. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa menjelang hari Tuhan yang mendekat, artinya bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kita akan tinggalkan dunia ini. Kita semua satu hari pasti kembali kepada Allah Bapa di surga. Amin. Tapi persoalannya Bapak, tempat mana yang akan kita datang di sana? Jangan-jangan kita turun ke bawah neraka yang di sana katanya ada penyiksaan. Hati-hati loh Bapak Saudaraku. Di dalam kehidupan kita sekarang itu sangat menentukan kemana kelak kita akan pergi. Makanya di dalam surah Ibrani itu mengingatkan kepada setiap kita. Harus kita memiliki konsep ibadah yang benar. Ayo katakan konsep ibadah yang benar. Saya mau tanya Bapak Saudara, kalau pagi ini Bapak Saudara datang ke gereja, untuk apa? Ibadahnya untuk apa Bapak Ibu? Halo? Oh saya beribadah supaya saya diberkati Tuhan, puji Tuhan. Oh saya beribadah supaya saya dapat kesembuhan, puji Tuhan. Saya beribadah supaya damai sejahtera Tuhan turun atas keluarga saya, ya puji Tuhan. Tapi esensinya bukan di sana. Kita beribadah itu Bapak Ibu Saudara adalah kita datang berbakti kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dapat anugerah Tuhan. Amin. Kita harus datang berbakti kepada Tuhan. Berbakti maknanya apa sih? Halo? Seringkali konsep ibadah kita ini salah loh Bapak Saudaraku. Kita datang beribadah ingin dapat sesuatu dari Tuhan. Padahal ibadah adalah berbakti. Di dalam berbakti itu ada yang namanya katakan ada pengorbanan. Ada korban yang harus kita berikan. Saya mau tanya Bapak Saudara, korban apa yang Bapak Ibu Saudara sudah lakukan dalam ibadahmu? Halo? Saya tidak suruh Bapak Saudaraku ya. Nanti jual rumahmu, jual mobilmu, serahkan ke gereja. Tidak Bapak Saudaraku. Tapi dalam ibadah ini ada pengorbanan. Jangan hujan sedikit, kita udah hujan. Mau ke gereja, nggak datang ke, itu Bapak Saudara nggak berkorban sama sekali. Ya. Ada persembahan yang kita berikan Bapak Saudaraku. Kalau kebaktian biasa kan ada kolektor kan, jalan kan. Biasa kalau misalnya kita kelupahan bawa uang, misalnya bisa kan kita ke gereja, ada kantong kolektor lewat gimana? Pura-pura gini. Ada nggak? Pernah nggak begitu? Supaya nggak malu sama tetangga sebelah. Ada nggak?
Kalau lupa bawa duit lebih baik nggak usah Bapak Saudaraku, nggak usah pura-pura taruh begitu Bapak Saudaraku. Ya. Tuhan itu tidak melihat nilai berapa yang Bapak Saudara berikan. Tapi Tuhan melihat apakah Bapak Saudara lakukan dengan pengorbanan Bapak Saudaraku. Dengan hatimu engkau memberikan pengorbanan kepada Tuhan. Di dalam berbakti kita ada pujian yang kita keluar untuk Tuhan kita. Yang sudah katakan amin. Ada pengagungan kita kepada Tuhan bahwa dia ada Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kasih, maha pengampun, yang maha dahsyat. Ada pujian kita kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita ada penyembahan yang kita naikkan. Ada bau yang harum kita persembahkan kepada Tuhan lewat hidup kita. Amin. Yang terakhir baru ada permohonan. Amin. Amin. Mau Roh Kudus turun dalam hidup kita? Ayo kita memiliki satu konsep ibadah yang benar dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus bisa turun atas hidup kita. Kita kembali ke Kisah Rasul, pasal yang pertama ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13. Saya ingin dua ayat ini kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Bapak Saudara, kenapa mereka kembali ke Yerusalem? Setelah Yesus naik ke surga, kenapa mereka kembali ke Yerusalem? Karena murid-murid itu ingat ya, perintah Tuhan Yesus ya, jangan meninggalkan Yerusalem. Di sana di Yerusalem mereka menantikan janji Tuhan. Ya, tadi yang baru kita baca di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat keempat. Ya, itu perintah Tuhan kepada murid-murid supaya jangan tinggalkan Yerusalem. Murid-murid Tuhan Yesus ada berapa sih? Halo? Ada berapa? 12. Yang hadir berapa murid-muridnya? Ada baca tadi? Coba perhatikan ada berapa? Dikatakan Petrus 1, Yohanes 2, Yakobus 3, Andreas 4, Filipus 5, Thomas 6, Bartolomeus 7, Matius 8, Yakobus 9, Simon 10, Judas bin Yakobus 11. Yang satu lagi mana? Kurang satu ya. Yang satu mana? Kerja? Ngawur itu. Ada yang jawab kerja. Yang satu itu Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Jadi kurang satu. Betul nggak? Kurang lengkap. Kita sebagai manusia bisa pikir nggak? Kalau kurang lengkap harus dilengkapi. Betul kan? Betul tidak? Itu manusiawi Bapak Saudaraku. Padahal Tuhan Yesus suruh apa? Suruh mereka nggak usah ngapa-ngapain, kamu datang ke Yerusalem menantikan janji Bapa. Ya, nanti Tuhan akan turunkan Roh Kudus. Kalau dalam diri kita ada Roh Kudus, kita ada ilham Allah, ada pengertian Allah, ada tuntunan Allah dalam kehidupan kita. Tapi apa yang murid-murid lakukan? Ya. Padahal mereka semua hadir loh. Mereka sebetulnya mendengarkan loh apa yang Tuhan katakan. Tapi tidak melakukan persis apa yang Tuhan katakan. Coba perhatikan di ayat Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 18 ya. Ketika mereka di atas loteng Yerusalem. Itu bukan perkara gampang, bukan sehari 2 hari. Mereka menunggu sampai 10 hari. Hari pertama mungkin mereka berdoa sabar menunggu.
Hari kedua mungkin mereka sabar menunggu. Hari ketiga mungkin sabar. Tetapi Roh Kudus nggak turun tuh. Turun ya. Mulai mereka, otak mereka mulai berpikir. Sama dengan kita kan. Apalagi dalam kondisi kita yang tidak nyaman Bapak Saudaraku. Katanya janji Tuhan saya hidup diberkati. Saya sungguh-sungguh dalam Tuhan hidup diberkati. Mana saya hidup masih melarat, masih miskin, masih susah. Mana janji Tuhan? Mulai kita putar otak apa yang harus kita kerjakan menurut jalannya kita. Kita dalam kondisi sakit gampang gak menunggu janji Tuhan? Sakit stroke misalnya, begini jalannya. Ya kan? Lagi sulit. Datang pendeta, oh Bapak disembuhkan. Tapi jalannya masih begini-begini Bapak Saudaraku. Gampang gak kita dalam kondisi susah sakit nanti janji Tuhan? Mulailah kita berpikir. Logika itu jalan. Ada tetangga ngomong, ada paranormal, datang sana dijampi-jampi sembuh. Halo? Mau coba-coba sana? Halo? Mulailah kita bergeser. Murid-murid Yesus 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus satu pelayanan sama-sama. Ketika Yesus disalibkan mereka lari kocar-kacir. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kubur, iman mereka diteguhkan, mereka makin mantap. Ya. Suatu ketika Yesus berjanji ya akan mencurahkan Roh Kudus setelah dia angkat ke surga. Tetapi dalam penantian itu Bapak Saudaraku, dia lupa Tuhan hanya memberikan suruh menunggu ya di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Kita lihat. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 15 sampai 18. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci." Pakai firman Tuhan loh dia. Yang disampaikan Roh Kudus dengan perantara Daud tentang siapa? Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas itu telah membeli sebadang tanah dengan upah kejahatan. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Dia menceritakan tentang Yudas itu yang sudah tidak bersama-sama mereka. Mereka tinggal 11 orang, kurang 1 orang seperti yang dulu Tuhan pilih dari awal. Itu pola pikir manusia. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, ya, Tuhan itu Roh Kudus belum tercurah saat itu. Mereka memakai logika mereka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan menurut cara berpikir mereka sendiri. Ini berbahaya loh Bapak Saudaraku. Berapa banyak hamba Tuhan Bapak Saudaraku memakai kekuatannya, kemampuannya, pengetahuannya, ilmu yang didapat di dunia ini untuk mempraktekkan firman Tuhan. Seolah-olah itu adalah kebenaran. Hati-hati Bapak Saudaraku. Kita Bapak Saudaraku hamba Tuhan. Siapapun dia. Tidak bisa dengan logika kita. Untuk menerjemahkan firman Tuhan menurut keinginan kita. Manusia itu selalu baik, benar menurut pandangannya. Tapi ingat, Tuhan itu menguji hati setiap manusia. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Gereja ini bisa berdiri, itu bukan karena kehebatan saya atau siapapun di sini. Tapi semua itu ada kemurahan kebaikan Tuhan yang masih memakai kita sebagai alat kemuliaannya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita lihat murid-murid, dia Petrus tampil ke depan berbicara kepada banyak orang. Padahal Tuhan belum berbicara kepadanya. Seharusnya Bapak Saudaraku, yang dipilih itu bukan Matias. Bapak Ibu Saudara cek di Alkitab, saya sudah cek bolak-balik. Tidak pernah ada lagi tercatat disebut-sebut tentang Matias sebagai rasul. Setelah mereka pilih Bapak Saudara. Sebetulnya Bapak Saudara, Tuhan sudah menetapkan. Jauh di pikiran Tuhan adalah Rasul Paulus sebagai pengganti daripada Judas Iskariot. Tetapi apa yang dilakukan?
Lihat Kisah Rasul pasal yang pasal pertama ayat 26. Yuk kita sama-sama baca ya. Yang ayat 26. Kisah Rasul pasal pertama ayat 26. 1, 2, 3. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu. Yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Bapak saudaraku, seringkali kita melayani dengan kemampuan kita. Seringkali kita melakukan banyak hal kita sebagai anak Tuhan dengan hikmat yang diri kita sendiri. Tetapi yang Tuhan mau, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh melangkah dengan kemampuan kehebatan kita. Tetapi sepenuhnya kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Apa kurang hebatnya Raja Saul? Dia dipilih secara langsung oleh Tuhan sebagai raja pertama dari Israel. Tetapi ketika Saul berperang dengan bangsa Amalek, Tuhan suruh binasakan, habiskan semua. Baik ternaknya, rajanya semua ditumpas binasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Dia menyelamatkan Raja Agag orang Amalek. Ternak-ternaknya dia kumpulkan dengan pola pikirnya supaya dia bisa persembahkan untuk Tuhan. Dia tidak melakukan persis yang apa? Yang Tuhan katakan. Coba lihat sejenak Bapak Saudaraku. Di 1 Samuel pasal 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lembu domba-domba jantan. Saul menyelamatkan Raja Agag, orang Amalek itu. Dan ternaknya juga diselamatkan. Alasannya apa? Untuk Tuhan, untuk pelayanan. Berapa banyak kita melangkah dengan kemampuan kita katanya untuk pelayanan. Tapi dengan kekuatannya sendiri. Saya ingin Bapak Saudaraku, setiap jemaat yang Tuhan percayakan saya gembalakan. Setiap langkah hidup kita Bapak Saudaraku harus seturut dengan apa yang Tuhan mau, bukan kita mau. Kita harus dengar-dengarlah dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita harus selalu menuruti apa yang Roh Kudus katakan dalam pikiran kita, Bapak Saudaraku. Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk mengingatkan, ya, untuk menginsafkan. Supaya kita ini tidak salah langkah. Supaya kita ini tetap ada di jalurnya Tuhan. Amin. Kita harus taat sepenuhnya kepada apa yang Roh Kudus katakan dalam hidup kita. Maka setiap langkah hidup saya selalu mulai di dalam doa, Bapak Saudaraku. Tapi seringkali doa itu hanyalah kita formalitas. Supaya untuk membenarkan diri kita untuk boleh melangkah seolah-olah kita ini orang rohani. Doa Bapak Saudaraku adalah bukan untuk meluluskan keinginan kita. Tapi kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayo katakan kanan kiri saudara, doa itu mencari kehendak Tuhan. Bukan untuk meluluskan keinginan kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana Roh Kudus bisa turun atas hidup kita. Kita kembali kepada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang 14. Kita sama-sama ya, baca ya. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan beserta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara Yesus. Kalau kehidupan orang Kristen, isinya selalu ribut, tukaran, ya kan, selisih paham. Saya percaya itu bukan Roh Kudus dalam dirinya, tapi Roh Kudus. Betul tidak?
Tapi saya lihat anak-anak Tuhan di tempat ini Bapak Saudara, penuh dengan Roh Kudus. Tidak pernah bertengkar, tidak pernah tukaran, selalu rukun. Aminnya kencang Bapak Saudaraku. Tapi prakteknya loh, oh bukan, prakteknya tetap Tuhan, tekun. Ya, tetap rukun juga. Kenapa jemaat mula-mula kuasanya itu sangat dahsyat? Karena mereka sehati sepikir. Tidak ada agenda pribadi. Tidak ada motivasi yang tersembunyi di dalam pelayanan mereka. Semua tulus melakukan sesuai kehendak Tuhan. Tidak ada sedikit-sedikit tersinggung. Mau lakukan semua dengan tulus? Orang melayani Tuhan kalau tidak tulus itu sangat berbahaya. Contohnya apa? Jemaat mula-mula Ananias dan Safira. Padahal dia bawa persembahan loh kepada Tuhan. Dia jual tanahnya miliknya sendiri. Dia berikan kepada Tuhan. Tetapi dia ingin menunjukkan itu bahwa dia ada orang yang rohani. Yang sama dengan teman-teman yang lain. Dia sembunyikan sebagian dia persembahkan untuk Tuhan. Padahal kalau dia tidak jual itu masih tetap milik dia. Padahal dia lakukan hal yang rohani kelihatannya. Hebat. Memberikan sumbangsi kepada pelayanan. Bukankah kita zaman sekarang juga seperti itu? Berapa banyak kita pelayanan pakai topeng. Rohani sekali. Hebat. Tapi di rumah, wih, Bapak Saudaraku, iblis saja minder kok. Oh enggak ada, di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, bukan Roh Kudus ya, itu pasti sabar, murah hati, penuh dengan kasih. Amin. Tidak ada kemunafikan di dalam pelayanan kehidupannya. Apa adanya, kalau salah ya salah, benar ya benar. Jangan hanya ingin menunjukkan bahwa kita ini rohani. Tapi kehidupan kita yang betul-betul hadir dalam kerohanian. Ini ciri-ciri Bapak Saudaraku. Orang yang punya kesatuan hati Bapak Saudaraku. Dia tidak disusupin dengan Bapak Saudaraku. Hal-hal untuk kepentingan diri kita sendiri. Supaya menunjukkan siapa diri dia. Pelayanan yang benar adalah kita ingin mengagungkan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Bukan membesarkan diri kita sendiri. Makanya jemaat mula-mula ketika mereka 2-3 orang berkumpul dikatakan Tuhan hadir. Karena mereka punya kesatuan hati. Amin. Saya percaya kalau kita jemaat di tempat ini. Kalau memiliki kesatuan hati. Tujuannya hanya untuk Tuhan. Roh Kudus turun atas gereja ini. Roh Kudus turun atas jemaat GAB House of Prayer Sidoarjo. Semuanya diberkati Tuhan. Karena ketika Roh Kudus turun, ada power, ada kuasa. Di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Kalau Roh Kudus turun atas kita akan menerima kuasa. Bukan kuasa untuk menerima kekayaan. Bukan kuasa hanya untuk menerima kesembuhan. Tapi kuasa untuk menang di dalam setiap peperangan. Katakan menang atas setiap peperangan. Bukan peperangan yang sering saya katakan yang dipakai oleh beberapa negara adidaya. Bukan Bapak Saudara. Tapi peperangan rohani. Ya, kita mengalahkan kedangingan kita. Kita menang Bapak Saudaraku. Mengalahkan iblis. Ya, tidak diperdaya oleh iblis. Kita memiliki kuasa. Amin Bapak Saudaraku. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup Bapak Saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya undang pemain musik boleh tampil ke depan.